Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi di channel yang ringan amatiran. Kali ini gue ingin ngobrol ringan. Video ini gue bikin hari Sabtu sore waktu Belanda. Manchester United menuju akhir kompetisi. Berarti masih menyisakan 2 pertandingan lagi. Hari Ahad sore waktu Eropa, waktu setempat akan melakoni laga terakhir Premier League. Kebetulan bermain di Old Trafford melawan Fulham. Lalu 1 pekan kemudian akan tanding di final FA Cup menghadapi Manchester City. Nah, banyak dibahas di beberapa podcast, di beberapa media, di beberapa tempat ya, di banyak tempat bahkan sudah mulai membahas tentang musim pertama dari Erik ten Hag. Ini bagaimana? Apakah bagus ataukah tidak bagus ataukah biasa saja? Gua melihat ya, langsung aja musim pertama dari Erik ten Hag luar biasa. Terlepas dari hasil apapun yang Manchester United akan raih, terutama di final Piala FA menghadapi Manchester City, bagi gua, ya, pendapat gua subjektif, ringan amatiran, Erik ten Hag sudah luar biasa. Dengan musim pertamanya di Manchester United, ini merupakan juga pengalaman pertama Erik ten Hag melatih tim utama di luar Belanda. Lalu juga pertama kali menangani tim di Liga Inggris dengan tentu saja atmosfer, culture, dan segala sesuatu hal terkait dengan sepak bola yang berbeda dengan tim-tim sebelumnya, di mana Manchester United juga merupakan salah satu tim terbesar di dunia dengan masalah yang sangat besar ya, baik itu di klub maupun juga di skuad. Kita lihat bagaimana musim lalu seperti apa, tapi Erik ten Hag mampu memenuhi targetnya. Bahkan melampaui. Kenapa gue bilang melampaui? Karena menurut gue ya, dari beberapa sumber yang gue dapatkan, target sebenarnya itu adalah Manchester United mendapatkan tiket Liga Champions. Artinya apa? 4 besar. Sampai dengan video ini gue bikin, Manchester United punya peluang untuk finish lebih tinggi dari 4 besar, artinya di 3 besar. Manchester United sudah menggenggam 1 trofi di kompetisi domestik ya, kebetulan di Piala Liga. Dan juga di Piala FA melangkah sampai ke final. Ada peluang untuk mendapatkan 2 trofi. Dapat trofi atau tidak di FA yang didapatkan oleh Manchester United oleh Erik ten Hag sampai dengan saat ini sudah melampaui ekspektasi menurut gue. Gue juga harus melihat bagaimana Manchester United musim lalu yang sangat berantakan menurut gue. Salah satu musim terburuk terutama bagi gue yang mendukung Manchester United sudah lumayan lama ya. Musim lalu ini musim yang Manchester United, coba bayangkan, dalam satu musim ditangani oleh berapa pelatih? Ole Gunnar Solskjaer, lalu ada Michael Carrick, Ralf Rangnick, dengan situasi yang hanya sementara. Ini menurut gue menunjukkan betul bagaimana ya Manchester United sangat-sangat berantakan. Dan di akhir musim Manchester United gagal untuk berkompetisi di Liga Champions, di mana banyak pendapat mengatakan seharusnya inilah habitatnya dari Manchester United, bermain di Liga Champions bahkan setiap musimnya. Lalu Manchester United untuk bisa mendapatkan tiket Europa League, kompetisi strata kedua di Eropa, ini juga harus menunggu ya kan sampai dengan pertandingan terakhir. Artinya ya ada ketidakpastian untuk berkompetisi di strata kedua. Ini menunjukkan Manchester United sangat-sangat berantakan. Lalu, apa yang terjadi di bursa musim panas? Menurut gua ini juga luar biasa. Bagaimana Manchester United berani ya untuk melakukan banyak perubahan, melepas banyak pemain, baik itu dijual ya, artinya Manchester United mendapatkan income, maupun memutus kontrak. Ada Andres Pereira yang dijual, lalu juga talenta Tahi Chong, dan nama-nama besar, nama-nama senior, Jesse Lingard, Paul Pogba, Nemanja Matic, Edinson Cavani, Juan Mata. Ini semua dilepas karena kontraknya habis, dan Manchester United pada saat itu membuat gua nih berpikir ini arahnya ada yang berbeda, karena biasanya di musim-musim sebelumnya Manchester United ini ketika akan melepas pemain seniornya, apalagi pemain bintangnya, pemain yang gajinya tinggi, ini sering sekali
jarang dilakukan. Tapi di awal musim, sebelum memulai musim tersebut, manajemen berani bertindak dengan melepas pemain-pemain itu tadi. Dan di bursa transfer, Manchester United mendatangkan pemain-pemain baru. Ada drama tentu saja dengan Frankie de Jong, ya kan, yang ingin direkrut, bahkan dinantikan sampai saat-saat terakhir. Nggak datang, tapi Manchester United dengan cepat memutuskan untuk mendatangkan Casemiro, yang pada saat itu, ya kan, gue ingat betul, banyak sekali komentar miring. Casemiro sudah tua. Loh, kok yang didatangkan Casemiro, yang diincar Frankie de Jong, gayanya kan berbeda. Dan lain-lain, dia ini sudah habis, tidak cocok di liga lain. Apalagi di Liga Inggris, terlalu fisik, lain-lain lah. Tapi justru penilaian Erik ten Hag betul-betul dianggap di sana oleh manajemen. Manajemen bergerak mendatangkan pemain ya yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Bukan hanya Casemiro, Anthony pun juga demikian dengan dramanya. Memang dia masih belum berkembang sesuai dengan yang diinginkan. Tapi jangan lupa, ini masih musim pertama dari Anthony bersama juga dengan Erik ten Hag. Ini masih musim pertamanya ya bagi keduanya. Sehingga menurut gua sangat mungkin di musim-musim mendatang potensi dari Anthony ini akan semakin berkembang. Banyak juga beberapa yang membandingkan dengan Cristiano Ronaldo, ya kan, karena sama-sama bermain di sayap kanan. Cristiano Ronaldo ketika pertama kali datang ke Old Trafford, ke Manchester United, juga tidak seperti yang ada saat ini. Dia juga berkembang setahap demi setahap. Yes, gue tahu memang harganya berbeda, tapi inilah market yang saat ini ada di sepak bola, terutama untuk tim sebesar Manchester United. Sulit untuk mendatangkan pemain ya dengan harga biasa-biasa saja. Tapi yang jelas, secara umum, pemain yang didatangkan oleh Erik ten Hag, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, ini mampu mengangkat tim sehingga ya kita berada di posisi sekarang ini kita berada. Christian Eriksen juga yang didatangkan dengan gratisan. Lalu juga bagaimana klub dengan cepat mendatangkan Wout Weghorst, mendatangkan Marcel Sabitzer di musim ini, di musim dingin, ketika memang sesuatunya tuh sangat dibutuhkan dengan dana yang sempit. Bayangkan, banyak sekali loh kalau gua melihat kesulitan dinamika dari tim ini. Erik ten Hag terutama, apa yang terjadi dengan Cristiano Ronaldo, dramanya, lalu dengan cederanya Christian Eriksen, ketidakdalaman skuad di lini depan sehingga mengharuskan merekrut pemain baru tapi dananya sangat tipis, konsentrasi owner menjual klub ya kan, jadi tidak ingin berinvestasi lebih besar lagi. Lalu juga kalau di awal musim kita lihat pre-seasonnya tidak utuh tanpa Cristiano Ronaldo. Lalu juga kekalahan di 2 pertandingan awal di Liga yang membuat Manchester United ini banyak juga yang meremehkan ya kan. Bahkan banyak juga yang memperkirakan Manchester United tidak akan mampu lolos untuk mendapatkan tiket Liga Champions musim depan. Tapi apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag mampu membalikan itu semua. Menurut gua kesuksesan musim ini, musim yang luar biasa ini, tidak terlepas dari 2 komponen. Pertama adalah komponen coaching staff. Bagaimana Erik ten Hag, Steve McLaren, Michel van der Gaag, yang mungkin dengan Eric Ramsey dan ya seluruh tim staff kepelatihan sangat luar biasa. Dengan skuad yang tidak dalam ya, mampu meningkatkan kualitas-kualitas individu sehingga ya mereka mampu bermain secara kolektif secara baik. Kontribusinya juga demikian. Marcus Rashford memecahkan rekor Robin van Persie, belum memecahkan, menyamai ya 30 gol. Punya peluang untuk memecahkan. Lalu juga bagaimana Aaron Wan-Bissaka. Lalu juga bagaimana Fred yang dianggap ya Fred itu tanpa visi, ini dijual aja, dibuang. Bisa dimanfaatkan di tim sehingga memiliki peran juga yang cukup besar. Serta pemain-pemain lainnya di dalam tim. Ini mampu dikembangkan. Termasuk juga Jadon Sancho menurut gue yang di konferensi pers terakhir Erik ten Hag, dia puas dengan apa yang diraih oleh Jadon Sancho. Walaupun masih belum maksimal, tapi progres itu semakin terlihat. Itu katanya Erik ten Hag, bukan kata gue. Dan gue percaya dengan Erik ten Hag karena sudah dibuktikan dengan performa dari tim musim ini. Selain tim kepelatihan, yang harus diapresiasi juga bagaimana manajemen. John Murtough, Darren Fletcher, Andy O'Boyle terutama. Dan juga Richard Arnold yang secara konsekuen komitmen mensupport Erik ten Hag. Dengan cara apa? Ya, melepas pemain yang tidak diinginkan, mendatangkan pemain yang diinginkan, ya, memperpanjang pemain yang direkomendasikan, memperpanjang kontrak maksud gue. Tentu saja ini hal yang berbeda dengan musim-musim sebelumnya, sehingga kolaborasi inilah, sinergi inilah, coaching staff
manajemen, dan juga para pemain terlihat sekarang ini semakin menyatu. Dan ya kerjasama inilah yang menurut gue yang membuat Manchester United saat ini berada di tiket Liga Champions 4 besar, ada peluang 3 besar, sudah dapat 1 trofi, berpeluang 1 trofi lagi, dan berjalan cukup jauh di Europa League dengan membuat kejutan, menyingkirkan tim-tim besar, sebut saja Barcelona, ya kan. Tapi tentu saja tim ini masih belum jadi. Banyak yang mengatakan akan tsunami trofi dan lain-lain. Menurut gue, ya itu gue anggap sebagai suatu hal yang mungkin hanya candaan saja, karena Manchester United masih jauh. Kenapa gue bilang masih jauh? Ya gue lihat tim-tim mapan di Liga Inggris. Liverpool selama beberapa tahun ini sangat luar biasa. Jurgen Klopp memiliki proses di sana. Bukan cuma Jurgen Klopp saja, tapi juga staf kepelatihannya, manajemennya, Michael Edwards, dan juga para pemainnya. Bagaimana mereka sangat bisa berkolaborasi. Manchester City bahkan lebih luar biasa lagi. Sebelum Pep Guardiola datang, tim manajemen ini sudah dipersiapkan untuk Pep Guardiola. Sehingga Pep Guardiola bisa bekerja sangat nyaman sekali dengan support dari segala penjuru. Mikel Arteta pun juga demikian. Arsenal memberikan kepercayaan, support juga yang besar kepada sang pelatih ini. Dengan prosesnya juga. Sehingga mereka bisa berada di posisi mereka masing-masing ini ya. Terutama bagi Manchester City dan juga Arsenal musim ini. Dan juga Liverpool musim-musim sebelumnya. Dan gue juga melihat ini yang dibutuhkan oleh Erik ten Hag. Kepercayaan, proses, dan juga sabar. Ini merupakan Manchester United di papan klasemen musim lalu dan juga musim ini ya. Sejauh ini perbedaannya cukup signifikan, cukup jauh. Musim lalu peringkat 6, musim ini peringkat ke 3 ya. Dan sejauh ini beda poinnya pun juga menurut gue cukup lumayan. Dimana musim lalu hanya 58 poin, satu musim penuh, sekarang sudah 72. Masih menyisakan 1 pertandingan. Jadi kesimpulannya, menurut gue sangat puas dengan apa yang diraih oleh Manchester United musim ini. Dan ini merupakan, sekali lagi ya, rangkuman apa yang diraih musim lalu dan juga musim ini. Dari posisi, dari points, FA Cup, Carabao, dan juga kompetisi di Eropa ya. Manchester United menurut gue membuat gue ini happy, excited. Memang kita masih belum bisa berkompetisi di tempat tertinggi ya, di semua kompetisi. Belum juga bisa memenangkan banyak trofi. Tapi jelas Erik ten Hag itu yang ditatap sama dia. Dan semuanya sekali lagi menurut gue butuh proses. Butuh tahap sedikit demi sedikit. Dan semoga musim depan, yang menurut gue akan menjadi musim juga yang mungkin lebih keras bagi Manchester United daripada musim ini, Erik ten Hag bisa mendapatkan support yang lebih besar lagi. Karena tadi gue sudah sampaikan, yang paling tidak ada 3 komponen, staf kepelatihan, manajemen, dan juga para pemain. Sekarang sedang menantikan proses penjualan dari Manchester United. Belum ada update lagi, gue pun juga sedang menantikan ya. Tapi mudah-mudahan siapapun pemilik dari Manchester United selanjutnya, baik itu secara absolut maupun secara mayoritas, bisa memberikan komitmen yang penuh nih kepada Erik ten Hag. Didukung terus dengan sabar, dengan komitmen dan juga konsekuen, sehingga Manchester United bisa lebih bersaing di musim depan. Karena musim depan, di musim kedua dari gua kalau lihat ya, dari Louis van Gaal, dari Jose Mourinho, musim kedua ini adalah tantangan yang tidak kalah besarnya juga. Sehingga mereka membutuhkan support juga yang sangat besar. Bukan hanya soal masalah mendatangkan pemain, enggak cuma itu saja. Tapi hubungannya juga dengan manajemen, pelatih, dan juga pemain, masing-masing individu. Di mana klub ini berdiri. Yang gue harapkan adalah klub selalu berdiri di belakang sang manajer. Karena ya sesungguhnya manajer bisa saja memiliki taktik yang banyak ya. Tapi kalau dia tidak didukung oleh manajemen, dia tidak bisa menguasai dressing room, maka percuma itu semua, tidak akan diimplementasikan ya di atas lapangan. Tapi sejauh ini Erik ten Hag menurut gue sangat luar biasa di musim pertamanya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan, ada komentar seperti biasa. Mohon maaf kurang-kurang ya. Ini hanya tanggapan gue secara ringan amatiran. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.